Kami kembali tergabung dengan rekan kami bersama produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani di Aceh. Tamiang, selamat sore Irin. Seperti apa kondisi terbaru di sana? Anda di sebuah lahan di belakang Anda, apa yang bisa Anda jelaskan Irin? Ya, oke. Sip. Ya, selamat sore Heranov. Saya sekarang berada di Lubuk Sidup, Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekrak, Kabupaten Aceh Tamiang, yang seperti sekali lagi kita gambarkan bahwa betapa masifnya kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana ekologis ini. Di belakang saya adalah jembatan yang menghubungkan dua kecamatan, Kecamatan Lubuk Sidup dan juga kemarin maksud saya Heranov, yang waktu kita live kemarin bersama dengan anak-anak itu tempatnya ada di seberang sana seperti itu, dan inilah ada jembatan yang menghubungkan dua kecamatan. Heranov, kalau bisa saya gambarkan jembatan yang sebenarnya kokoh ini daya rusaknya dihantam banjir yang sangat merusak sekali. Bisa dibayangkan ya, tempat yang menjadi penghubung kehidupan antara warga, penghubung transportasi, ekonomi, jalur transportasi, jalur ekonomi juga putus akibat banjir bandang ini. Dan ini warga mengatakan bahwa meskipun wilayahnya memang sering dilanda banjir, tidak sering. Banjir terakhir adalah di tahun 2004 Heranov, dan itu karena akibat tanggul yang jebol karena hujan juga yang deras, tidak mampu menahan debit air yang cukup tinggi. Jadi adanya banjir bandang, namun tidak semerusak sekarang, tidak merusak hari ini seperti ini yang terjadi sejak akhir November. Dan warga kemudian harus menggunakan speedboat maksud saya, atau perahu-perahu kecil untuk melakukan perjalanannya atau berhubungan dengan desa-desa lainnya yang berada di dua kecamatan ini. Dan di sisi kiri kanan desa ini dipenuhi dengan sawit, yang seperti kita tahu bahwa sawit bukan tanaman hutan, tidak mampu menahan air ketika debit hujan yang cukup besar. Selain banjir juga ada tanah longsor Heranov. Anda bisa melihat longsoran yang terlihat dari kamera seperti ini. Ini saya juga sangat speechless melihatnya, daya rusaknya luar biasa sekali. Dan Heranov, yang paling menggetarkan hati ya Heranov ya, siang tadi saya bertemu dengan salah seorang warga yang berada di pasar, dan dia mengatakan bahwa seharusnya pemerintah jujur saja atau mengakui bahwa tidak mampu untuk mengatasi bencana banjir bandang ini. Yang ini kita tidak bisa bilang banjir bandang ya Heranov, tapi ini memang banjir yang cukup besar intensitasnya, karena tidak hanya wilayah Aceh sendiri yang kena, yang menderita akibat banjir ini, tapi juga ada saudara-saudara kita di Sumatera Barat dan di Sumatera Utara. Heranov, kalau masyarakat Aceh sendiri sebenarnya sudah menuntut adanya ini dinaikkan statusnya. Belum terlambat menurut mereka untuk dinaikkan ini statusnya menjadi bencana nasional. Dasar hukum untuk menaikkan status menjadi bencana nasional adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan mengatur wewenang Presiden. Dan juga ada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mengatur mengenai mekanisme penentuan status keadaan darurat. Dan juga ada peraturan kepala BNPB tahun 2018, nomor 2 tahun 2018. Kriteria untuk menjadikan ini sebagai bencana nasional seperti yang dituntut oleh masyarakat Aceh sendiri adalah jumlah korban. Karena kalau kita lihat jumlah korban, kita lihat dari data sudah 1.000 orang lebih meninggal dunia, 400 atau 50% diantaranya berada di Aceh. Ratusan lainnya masih hilang. Kerugian harta benda, ada banyak sekali infrastruktur yang hilang. Tidak hanya di Aceh, tapi juga di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Memang sebagian besar rusaknya ada di wilayah wilayah Aceh maksud saya. Dan juga kalau kita lihat lagi, pertanian, ekonomi lumpuh, pertanian, ada hampir 190.000 lahan tani, lahan kebun rusak akibat banjir ini. Ekonomi lumpuh. Masyarakat mulai mengalami wabah penyakit pasca bencana banjir ispa atau infeksi saluran pernapasan atas. Anak-anak mulai kekurangan gizi karena makanan yang mereka konsumsi tidak layak. Banyaknya makanan instan yang mereka konsumsi selama berhari-hari, berminggu-minggu. Karena ini sudah masuk minggu ketiga Heranov. Dan juga infrastruktur masih lumpuh di wilayah Aceh. Itu Heranov, sebelum kita lanjutkan seperti apa status bencana nasional ini seharusnya bisa dipertimbangkan oleh pemerintah. Seperti itulah warga mengakses
jalur transportasi mengakses dua kecamatan ini untuk mendapatkan bantuan. Di seberang sana, warga masih belum bisa mendapatkan bantuan yang cukup baik seperti itu, yang tidak cukup bahkan kalau saya bisa katakan. Tidak ada tenda, tidak ada penerangan, tidak ada makanan yang layak. Jadi mereka harus menyeberang dengan menggunakan kapal kecil tersebut untuk mendapatkan bantuan dari posko-posko lainnya. Dan heranov, sekali lagi, tidak hanya warga yang kehilangan rumah, harta bendanya saja yang meminta bantuan kepada pemerintah, tapi juga warga yang berada di wilayah yang tinggi yang tidak terdampak juga mengalami kesusahan untuk mendapatkan bahan pokok. Seperti itu heranov. Dan ini seharusnya menjadi pertimbangan dari pemerintah sendiri bahwa tidak apa-apa. Kalau warga Aceh sendiri mengatakan kepada kami, tidak apa-apa untuk mengakui bahwa tidak mampu menanggulangi bencana heranov. Kalau dari warga Aceh sendiri bilang, kalau heranov kita berbicara lagi, kenapa penting untuk ditetapkan sebagai bencana nasional? Karena sampai saat ini memang pemerintah menggelontorkan banyak dana siap pakai dari BNPB, dan juga ada Kementerian Keuangan, ini data yang saya rangkum ya, sekitar lebih dari 2 triliun melalui mekanisme anggaran belanja tambahan untuk mendukung operasional BNPB di wilayah Sumatera. Kita ingat lagi, lebih dari 2 triliun untuk 3 wilayah, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dan itu dirasa, kalau warga Aceh sendiri merasa itu tidak cukup, karena masifnya kerusakan infrastruktur yang timbul. Kemudian memang ada bantuan langsung dari Presiden senilai 4 miliar per kabupaten per kota untuk 52 kabupaten dan kota. Gunakan untuk menanggulangi bencana atau untuk menolong warga, untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. 20 miliar per provinsi untuk mendukung koordinasi di tingkat provinsi. Ini 20 miliar untuk mendukung koordinasi di tingkat provinsi heranov. Sedangkan ada efisiensi anggaran senilai 60 triliun. Nah, dana-dana ini sebenarnya memang kalau kita lihat cukup besar, tapi kalau dilihat dari apa yang dibutuhkan, rusaknya infrastruktur baru di Aceh saja, jalur komunikasi, jalur listrik yang masih lambat penanganannya karena medan yang cukup susah, daerah yang masih terisolir, masih ada Gayo Luwes, masih ada Bener Meriah, masih ada Takengon yang belum bisa disentuh secara signifikan bantuan-bantuannya karena jalurnya putus. Kalau ini jadi bencana nasional, maka pengerahan pasukan dan relawan ini akan pengerahan besar-besaran, sehingga relawan tidak akan lagi mengalami kelelahan, pasukan-pasukan TNI Polri juga tidak akan mengalami kelelahan, heranov, karena kami wartawan yang berinteraksi di sini melihat warganya masih banyak yang nggak makan heranov. Bantuan masih minim, apalagi di wilayah-wilayah terisolir. Relawan sudah ada di titik lelah. 3 minggu menunggu bantuan. TNI Polri juga dikerahkan, sudah cukup masif, pekerja yang membangun listrik berusaha bahkan di tengah hujan, lumpur, kecelakaan kerja juga cukup tinggi heranov untuk membangun infrastruktur. Akuin, kalau masyarakat Aceh bilang akuin saja, pemerintah butuh bantuan. Banyak sekali relawan yang ingin masuk ke Aceh, medis terutama. Saya tidak membayangkan heranov, anak-anak berdiri di pinggir jalan meminta bantuan untuk makan. Itu yang saya lihat setiap hari. Tidak layak rasanya anak-anak berdiri di pinggir jalan untuk minta makan, heranov, itu tidak benar. Anak-anak harusnya tinggal di tempat yang aman, makan yang bergizi, kembali ke sekolah, dapat kesehatan yang baik. 3 minggu melihat kondisi Aceh tidak ada perubahan. Lebih dari seminggu saya dan rekan saya Urip Handoyo berada di Aceh, tidak ada perubahan heranov.
Jadi wajar masyarakat Aceh mengibarkan bendera putih kepada pemerintah dan mengirim surat kepada UNDP dan UNICEF untuk meminta bantuan karena tidak. Heranov, lihat sekali lagi di sebelah sana masih banyak anak-anak yang nggak makan. Irin, terima kasih. Tetap semangat di sana. Ini mungkin live terakhir saya di Aceh dan dari tadi kami dititipkan pesan sebagai jurnalis agar bisa memberitakan yang sebenarnya soal Aceh dan ini berat buat kami, Heranov. Oke. Seberat usaha relawan menembus wilayah-wilayah yang terdampak. Baik. Oke, Irin, tenangkan diri dan tetap semangat. Baik, terima kasih Irin. Saya akan segera berdialog dengan Istana nanti dalam segmen berikutnya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang Anda sampaikan. Kenapa pemerintah masih belum minta bantuan ke asing dan juga bagaimana kemudian nanti respon dari Istana soal banyak titik-titik yang belum terakses hingga kini. Terima kasih Irin. Terima kasih untuk laporan Anda dan tetap jaga kesehatan. Salam buat tim liputan di sana. Selamat sore.